sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi ma'ashabin kiram jama'in. Al-Fatihah. Alaihim maghdubi alaihim walam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Wa ma'ari ayati muwalatin fiha bi an ya'tiya bi kalimatiha 'alal wala'i bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aktsara min saktati tanaffusi fa yu'idu qira'atal fatihati bi takhalludi dzikrin ajnabiyyin la yata'allaqu bis salati fiha wa in qalla kaba'di ayatin min ghairiha wa kahamdi atisin wa in sunna fiha ka kharijiha. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita malam ini masih tentang masalah membaca Fatihah dalam salat. Ternyata ya, persoalan Fatihah saja berapa kali pertemuan kita, ya. Nah, inilah yang harusnya kita paham dan kita tahu. Dan itu wajib hukumnya kita tahu segala seluk-beluk persoalan yang terkait dengan bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu. Karena kalau terjadi kesalahan, tanggung jawab kita sendiri. Ya. Kalau terjadi kekeliruan sampai dengan Fatihah kita cacat sehingga Fatihah kita tidak sah, sholat kita menjadi tidak sah. Kalau sholat tidak sah, apa artinya? Tidak pernah sholat kita, sama dengan orang tidak pernah sholat sama sekali untuk sholat yang bersangkutan. Namun sebelumnya ada permintaan dari salah seorang atau beberapa orang jamaah terkait dengan adanya suatu peristiwa atau kejadian malam yang kemarin terakhir, ya. Ini seharusnya tidak terjadi karena sudah berapa kali kita jelaskan, ya, yang kita sering bahas yang itu, tapi masih aja terjadi pada diri kita. Ya, maklumlah, mungkin kita lupa, ya, atau mungkin juga memang tidak tahu atau belum tahu atau tidak tahu sama sekali. Yaitu kasus di mana ada orang sholatnya, ya, sholat itu kan ada yang sholat munfarid, sholat sendiri, dan ada juga sholat yang dilakukan secara berjamaah, itu kan dulu. Nah, kejadiannya adalah pada sholat berjamaah, ya, kebetulan sholat isya tadi malam itu terjadi imam lupa, saya yakin lupa, imam lupa, ya, tasyahud awal. Jadi imam lupa tasyahud awal, sehingga yang terjadi adalah begitu sujud yang kedua, imam ini tidak duduk tasyahud awal, melainkan langsung Allahu Akbar, ngambil rakaat ketiga. Ini yang terjadi. Nah, sebenarnya ini bukan hanya imam yang memungkinkan untuk melakukan yang begini, melainkan orang sholat sendiri juga begitu, sama hukumnya, ya. Jadi imam ngambil rakaat ketiga tanpa melaksanakan duduk dan sekaligus tanpa melaksanakan tasyahud awal.
Jelas niki dulu permasalahannya. Nah, terus yang terjadi adalah ya, imam sudah tegak berdiri ngambil rakaat ketiga, banyak atau beberapa makmum atau enggak sabar, beberapa makmum menegur imam dengan mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah. Nah, padahal imam sudah berdiri tegak. Nah, ini persoalannya. Ya. Atau mungkin juga ketika sholat sendirian lupa tasyahud awal, kita ambil rakaat ketiga, ya, ambil rakaat ketiga, atau rakaat ya, yang pokoknya yang dah tasyahud awalnya, kemudian kita baru ingat, misalnya setelah berdiri tegak, tadi saya lupa tasyahud awal. Misal, tapi ini sudah berdiri tegak. Kasus imam yang sudah berdiri tegak ini ditegur oleh makmum dengan mengucapkan subhanallah, ini yang menjadi persoalan. Ya, ini yang menjadi persoalan. Ya. Jadi dalam hal ini imam sepertinya paham bahwa kalau sudah berdiri tegak pada rakaat ketiga, tidak boleh imam ini turun untuk melaksanakan duduk tasyahud awal. Tak boleh itu. Ya. Sehingga ya, bagaimanapun juga makmum yang negur ini salah negur gitu loh. Makmum ini salah negur imam sudah berdiri tegak, ditegur supaya dia duduk, dipaksa dia duduk. Nah, kalau imam ini sudah berdiri tegak, misalnya ditegur subhanallah, baru dia ingat turun, misal dia turun tasyahud awal. Begitu duduk sebenarnya pada tasyahud awal imam ini ya, kembali dari berdiri tadi, itu imam ini batal salatnya, ini masalahnya. Jelas niki? Batal salatnya imam itu. Kalau dia sudah berdiri tegak ngambil rakaat ketiga lalu duduk untuk tasyahud awal, imam ini batal salatnya gitu. Jelas niki? Iya. Termasuk kita salat sendirian misalnya. Kita sudah tegak rakaat ketiga lalu baru kita itu asalkan tak pernah saya ndak tasyahud awal, duduk kita batal salat kita juga gitu loh. Salat sendirian, tak boleh. Jelas niki? Nah, jadi dengan demikian, maka kalau sudah imam sudah berdiri tegak, jangan ditegur subhanallah. Ya. Mohon jangan ditegur subhanallah. Sudahlah, lanjut salat kita. Satu. Yang kedua, lalu makmum mau apa? Kan itu persoalannya. Ini kan kita berjamaah, kita menjadi makmum. Makmum mau apa? Mau ngapain makmum ini kan gitulah ya. Nah, makmum ini yang seharusnya dia lakukan adalah ikut imam tanpa tahiyat awal, tanpa melaksanakan tahiyat awal. Jangan tahiyat sendiri gitu loh. Iya. Jangan tahiyat sendiri. Nah, makmum misalnya kalau tahiyat sendiri ya, tanpa ada niat mufaraqah artinya berhenti berimam, berhenti berjamaah, namanya mufaraqah. Aku berniat, aku berhenti berjamaah sama imam ini, namanya mufaraqah. Maka lalu dia dia tasyahud sendiri, masih boleh dia lakukan tasyahud sendiri, tasyahud awal sendiri. Ini karena sudah pisah sama imam soalnya. Ya, tahiyat, kemudian dan seterusnya sampai dengan tutup tasyahud awalnya, ya sudah salat sendirian dia. Jangan menyesuaikan lagi dengan imam itu sendiri. Tak boleh. Tak boleh masuk ikut imam lagi. Itu pun kalau kita mufaraqah syaratnya. Cuma mufaraqah di sini sebenarnya hampir tidak boleh. Apa hukumnya? Makruh mufaraqah dalam kondisi seperti ini. Tidak boleh kita mufaraqah. Kalaupun paksa mufaraqah, itu hukumnya kita makruh, melakukan hal yang makruh. Apa arti makruh?
ya, lebih baik kita tidak kerjakan. Karena kalau kita tidak kerjakan mufaraqah, kita dapat pahala. Kalau kita mufaraqah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Lebih baik kita jangan mufaraqah. Jelas sampai di sini dulu. Nah, bagaimana nasib seorang makmum yang tahiyat sendiri tanpa mufaraqah? Tahiyat sendiri selesai, sudah lanjut. Nah, sebenarnya begitu makmum ini tahiyat sendiri, saya ulangi, begitu makmum ini tahiyat sendiri sementara imam berdiri tegak membaca surat Al-Fatihah sirkan rakaat ketiga, maka makmum ini kalau tidak mufaraqah, ini kalau tidak mufaraqah dulu. Kalau tidak mufaraqah, dia berada pernah di mufaraqah, ketika dia tasyahud awal sendirian itu batal salat makmum ini gitu loh. Kenapa? Karena beda pekerjaan sama imam. Imam berdiri baca Fatihah, dia sendirian baca tahiyat. Enggak boleh berimam begitu, berjamaah begitu. Makanya batal lah salat makmum ini gitu loh. Kalau dia tidak mufaraqah. Tidak pernah berniat mufaraqah, dia tasyahud sendirian. Ya, maka ketika dia tasyahud sendirian makmum ini, maka batallah seketika itu batallah salatnya makmum ini gitu loh. Lah sampai di sini? Oke. Oh sila. Kalau itu yang perempuan kita semua kita tahu kan. Iya betul. Yang pahami itu. Tapi kan seperti solusinya. Nah, kalau begitu apa solusinya? Sebentar dulu yang dulu saya selesaikan dulu ini dulu. Nah, nanti solusinya yang itu tadi. Nah, makmum tidak tahu. Nah, karena dia di belakang sana pakai itu kan. Ya, tidak tahu imam itu berdiri dari sekarang dia tasyahud gitulah. Karena bacaannya kan sama-sama Allahu Akbar seperti intiqalnya kan. Iya, dipikir imam tasyahud awal kan. Nah, karena tidak lihat. Itu persoalannya kan. Ya. Nah, karena ini makmumnya tidak lihat, ya kan. Jadi lanjut dulu yang ini, maka tadi batallah salat makmum ini ketika dia tidak mufaraqah dan melakukan tasyahud sendiri, seketika itu batallah salat makmum ini gitu loh. Sudah tidak perlu dilanjutkan itu. Apalagi ada yang nyambung dengan imam lagi ikut imam. Sudah duluan batal daripada ikut imam itu, sudah duluan batal sholatnya. Dan tidak dihitung sudah sholat itu gitu. Jelas ini? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas dulu dulu. Supaya tidak salah kita bekerja melakukan syariat sholat itu sendiri dalam kondisi seperti itu. Satu, kalau dia mufaraqah bagaimana kan gitu. Tadi kan dia mufaraqah batal sholatnya. Kalau dia mufaraqah begitu imam naik dari sujud kedua, ngambil rakaat ketiga, makmum ini saya mufaraqah saja saya berhenti berimam. Dia Lalu dia tasyahud awal. Tasyahud awal dia sampai dengan selesai tasyahud awal. Kemudian kalau dia mufaraqah, berarti dia sholat sendiri. Jangan lagi ikut sama imam. Sholat sendiri ya sudah, urus sendiri kita gitu loh. Mau apa orang lain ya sudah, kita sendiri yang ngurus kita sendiri gitu loh. Jelas beniki? Ya. Jadi yang tidak boleh adalah misalnya tadi tidak berniat mufaraqah, tasyahud awal batal langsung itu salatnya. Satu, niat mufaraqah, kemudian dia tasyahud awal, ya. Begitu dia setelah selesai tasyahud awal, dia langsung masuk ikut imam lagi. Ini yang salah. Salah lagi. Nah, ketika itu maka batallah lagi salat makmum ini. Kok ikut imam dalam kondisi dia sudah mufaraqah gitu loh. Jelas niki? Iya. Ini. Kemudian lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh kita jadi makmum? Kita jadi makmum itu ya
seharusnya kita lakukan ada ikut imam tanpa tasyahud awal. Ikut imam sudah. Begitu imam tegak berdiri, nah imam tidak boleh duduk kan? Kita yang harus ikut imam. Iya, masih jadi makmum kita, masih jadi makmum. Tapi makmum yang juga tidak tasyahud. Ya, berarti kita sengaja tidak tasyahud awal kan? Kalau imam kan dia lupa tadi. Kalau kita kan sengaja tidak tasyahud karena kita ingat kan? Tidak ingat tasyahud awal. Ya, tapi kita sengaja sengaja berdiri ke rakaat ketiga. Ya kan? Ikut imam. Berarti kita sengaja tinggalkan tasyahud awal karena ngikuti imam yang berdiri. Itu yang benar. Mengapa bisa benar? Ingat, tasyahud awal itu hukumnya sunat walaupun sunat abad. Ingat, yang namanya sunat itu adalah boleh dikerjakan, tidak apa-apa juga tidak dikerjakan. Dalam artian tidak rusak sholat kita kalau tidak dikerjakan, gitu maksudnya. Jelas Niki? Nah, kenapa imam tidak boleh duduk? Nah, itu dia masalahnya. Mengapa tidak boleh imam duduk atau siapa yang sudah berdiri pada rakaat ketiga tidak boleh lagi duduk untuk mengambil tasyahud? Kenapa begitu kan pertanyaannya sekarang? Kenapa gitu? Ingat, tasyahud awal itu sunat hukumnya. Berdiri itu apa hukumnya? Rukun dan wajib hukumnya. Yang tidak boleh adalah kalau sudah kita masuk rukun, tidak boleh kita kembali untuk mengerjakan sunat. Itu ilmunya itu. Sudah masuk ke rukun, lalu kita mau balik lagi untuk mengerjakan. Itu yang tidak boleh. Itu namanya orang sudah mutalabis bil fardhi kalau ada yang melupakannya seperti itu dikatakan. Jelas Niki? Jadi orang sudah masuk rukun. Sudah masuk rukun, jangan kembali untuk mengejar sunat. Tak boleh. Itu menyebabkan sholat kita menjadi batal. Itu loh. Jelas Niki? Beda kalau umpamanya rakaat keempat, ya pada rakaat keempat misalnya, pada rakaat keempat ini imam Allahu Akbar ngambil lupa dia pada rakaat keempat itu dikirain rakaat ketiga kan, misalnya ini kan Allahu Akbar ngambillah rakaat yang kelima lah itu jadinya kan si imam ini, ya lalu yang lain tahu benar bahwa itu rakaat keempat sesungguhnya. Ya, semuanya kita tahu, dia yakin, bukan dia yakin. Kita benar, sudah benar kita yang rakaat keempat itu. Imam kok naik? Nah, kalau yang begini ini, ya, harus kita tegur imam. Sampai dengan dia duduk, imam ini gitu loh. Harus, kalau tidak mau turun bagaimana? Kan itu masalahnya. Harus kita tegur dulu imam ini. Subhanallah, tidak apa-apa, agak ramean sedikit. Ya, supaya imam itu sadar bahwa itu seharusnya dia turun. Kenapa? Karena tasyahud akhir itu kan rukun juga yang ditinggalkan ketika dia naik ngambil rakaat kelima yang tidak perlu itu gitu. Jelas Niki? Maka dia ketika turun itu, maka dia akan kerjakan tahiyat akhir dan itu rukun. Dia sudah baca Fatihah umpama dia sudah baca Fatihah setengah. Sudah baca Fatihah, kalau dia ingat, dia sadar, dia ditegur gitu, ya makanya tegurnya cepetan. Kalaupun sudah masuk ke Bismillahirrahmanirrahim, baru dia sadar, atau kalau saat sendiri kan begitu sadar, turun kita, harus wajib kita turun. Tadi kalau imam kalau sudah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dia harus turun. Kalau tidak mau turun bagaimana? Nah ini mohon. Kalau imam tidak mau turun, dia bekeh, ya, dia teruskan sholatnya, itu imam yang batal sholatnya. Kita wajib mufaraqah yang batal. Nah, jadi kita wajib mufaraqah. Biarin sudah imam berdiri karena keyakinannya dia yang keempat rakaat, kita tasyahud sendiri.
Jadi waktu dia itu panjang, tidak ada yang negur tapi sudah baru dia negur biasanya. BG terus baru dia negur. Kan artinya sebenarnya di belakang itu yang bertanggung jawab. Ya semua kita. Nggih, maka yang melihat. Nggih. Kalau takut jadi panjang maksudnya Allah. Sampai baru dia negur. Baru dengar. Nah, itu dia. Makanya kan tanggung jawabnya Nggih. Jadi semua yang ngelihat, ya betul. Baik. Nggih, terus masalahnya? Apakah tidak harus jadi yang di belakang ini yang Ya. Tidak ditegur pun itu tanda masalah sebenarnya. Tidak wajib negur. Cuma baik untuk ditegur. Jadi baca subhanallah negur imam tidak wajib itu. Tidak wajib. Ya. Tetapi imam ini yang harus dia sesegera mungkin dia sadar. Nah itu dia. Jadi kalau sudah berdiri tegak, maka tidak boleh imam itu turun lagi untuk tasyahud. Itu kuncinya. Tidak boleh imam tasyahud awal. Nah, sampai kapan kita boleh negur? Atau sampai kapan imam boleh kembali lagi duduk tasyahud? Kan itu pertanyaannya sekarang. Maksudnya kayak tadi. Kapan batasnya? Kapan batasnya imam boleh balik untuk tasyahud awal? Nah, ini yang penting ini. Jadi kalau sudah berdiri tegak atau dekat-dekat dengan berdiri tegak, maka imam ini tidak boleh turun duduk untuk tasyahud awal. Itu lain lagi. Ini kasus tasyahud awal dulu terus. Maaf dikit ya, maksudnya ini kayaknya seperti misalnya ini coba mungkin sehari kita katakan itu sudah terakhir masuk pelonggo. Maksudnya biasanya kalau Tasyahud awal ini. terakhir Tasyahud awal yang kita bicarakan. Oh, awal, tapi maksudnya ini boleh juga terakhir, boleh juga yang awal. lain hukumnya. Bukan maksud begini. Nah, coba. Bahkan sekarang awal atau akhir, tetapi Masuk pelonggo tasyahud awal, tasyahud akhir kan? Masuk pelonggo tasyahud awal, tasyahud akhir. awal juga bisa, akhir juga Enggak bisa, beda gitu loh. Kalau tasyahud akhir, nah ini tasyahud akhir. Apa? maksudnya ini maksudnya begitu kan, misalnya sudah 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah kan panjang maksudnya dia, tapi dia sama ini subhanallah cepat gitu maksudnya. Enggak. Itu Terus? maksudnya dia. Karena ini panjang. Bukan. Kalau menurut tangkapan yang beda. Siapa yang bertanggung jawab menegur imam Itu dia. Ya, baik. Ke sana kalau yang itu. Nah, nanti yang negur imam Yang bertanggung jawab kan yang di depan. Tetapi yang tidak harus. Tidak. itu dia bilang saya Allahu Akbar, ini kan sudah terakhir itu istilahnya di Terakhir. awal itu. Tapi dia sama dia itu subhanallah cepat. Tidak saya tidak jadi gitu loh. Karena mungkin masih sujud di depan ini. Kan coba ulang pelonggo tanya pertanyaannya. Coba praktekkan tuh. Oke, silakan. Berarti kita ngomongnya panjang kan? Allah. Saya dari Dari belakangnya ini kok nggak cepat? Oh, enggak cepat gitu. Nggih, enggak cepat. Baru di subhanallahnya gitu. Seharusnya iya. Allah. Iya. Tapi ini kenapa enggak cepat gitu pertanyaannya kan? Kadang-kadang orang pada saat dia panik, enggak mikir, enggak ingat kadang-kadang kan? Ya enggak ingat dia mau negur segera. Itu kan? Kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi sehingga ini sudah naik imam ini tegak berdiri, baru dia ingat dia negur, gitu loh persoalannya. Pas begini baru naik sedikit begini, enggak ingat, enggak ada yang ingat.
termasuk semua kita, tidak ada yang ingat. Ada makmum masih sujud. Iya, itu dia masalahnya. Makmum masih sujud, dia naik kan begitu. Iya, itu dia, tidak sempat. Nah, itu. Jadi kemarin ada beberapa pendapat bahwa orang-orang yang sebagai makmum kemarin ini banyak yang baca tahiyat awal berniat mubarakah. Sudah. Nah, itu dia. Walaupun mubarakah sampai imam assalamualaikum dia ikut satu Itu yang salah. Itu salah dan sholatnya batal. Itu aja. Nah, terus yang kedua, bagi makmum yang kemarin sudah salah, jadi menurut Pak Ustaz tadi itu batal kalau tidak mengikuti imam kan, karena dia tasawuf awal sendiri. Ikut tasawuf awal sendiri, iya, itu juga batal. Solusinya sekarang bagaimana? Itu kan sudah batal. Berarti sholat isya-nya itu sampai sekarang boleh tak? Wajib dikabah. Atau wajib diulang. Kalau tidak pada saat itu, nanti setelah orang selesai dia wajib ulang sholatnya. Kan sudah batal orang. Kalau sekarang ingat, boleh tak sekarang dikatakan itu? Bukan boleh, wajib dia kabah. Ya, orang sudah batal. Bukan hanya boleh, wajib dia kabah. Oke. Iya. Wajib dia kabah. Kalau mau sholatnya batal, ya itu dia. Nah. Sebenarnya ibu-ibu ini kalau dia tahu, kan dia dengar dia orang harusnya ikut dan naik. Nah mungkin, ini lagi nyambung ke ibu-ibu, kasus ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kan ketutup ini. Mohon maaf, ini ketutup kan ibu ini. Tidak tahu gerakan imam. Tidak tahu digerakan imam. Nggak tahu dia, dikirain dia imamnya tahiyat. Apa imamnya itu tahiyat awal. Karena Allahu Akbar, dia mungkin tahiyat. Imam ini mungkin ibu tahiyat mungkin. Iya, makanya dia tahiyat sendiri. Karena gara-gara dia tidak tahu imam itu tidak tahiyat, kan gitu persoalannya. Iya. Berarti ibu-ibu ini dia tahiyat awal sendirian, itu yang hukumnya juga kayak yang kita ini yang tahiyat awal, yang tahu sama hukumnya. Tidak sah sholatnya juga. Ya wajib ulang sholatnya pada saat itu. Karenanya itu mohon maaf ini. Karena itu maka mohon maaf ya, tirai ini kalau pas sholat mungkin dibuka sedikit yang tengah-tengah ini. Ya jangan tutup sekali karena tidak tahu pergerakan imam sama sekali. Terjadi kasus yang seperti tadi itu misalnya. Ya, tolong mungkin yang di tengah dibuka ya, ketika pas sedang sholat doang. Nanti keluar selesai sholat tutup lagi gitu. Tutup lagi. Itu saja sebagian. Ya jangan tutup full, kita tahu pergerakan imam itu menjadi salah. Tanggung jawab kita semua itu kesalahan yang ada pada ibu ini. Jangan terjadi yang begitu. Karena mungkin saja ada di pergerakan yang tidak kita duga sebelumnya. Terjadi pergerakan seperti misalnya imam sujud tilawah misalnya di tengah sholat. Karena membaca surat ayat as-sajadah misalnya. Itu kan imam sayognya sujud. Ya. Jadi, sekaligus nyambung. Jadi kalau tadi itu adalah ya, ketika misalnya imam, kembali sedikit, imam sudah naik, lalu tergiur dia turun tasyahud awal, sudah naik kan ini, bagaimana ini? Batal sholatnya imam. Lalu kita bagaimana? Kan itu pertanyaannya, makmum bagaimana? Itu. Nah, disinilah ya, kalau imam sudah duduk begitu, plak dia duduk, batal sholat imam ini. Itu loh. Lalu kita yang jadi makmum bagaimana? Kita yang jadi makmum wajib hukumnya mufaraqah, wajib mufaraqah di sini ya, bukan makruh, wajib, bukan sunat lagi, wajib kita mufaraqah. Jelas niki? Iya. Jadi biar kita misalnya begitu imam naik sudah ditegur, turun dia mufaraqah di atas salat awal,
batal sudah imam ini. Kita bagaimana? Kita wajib mufaraqah. Nah, ini pernah kan dengar ini Enggak. artinya sholat apapun lah, sholat isya, sholat maghrib. Enggak. Terus ada saya dengar ini kalau kita tidak kalau imam istilahnya, apakah boleh kita barokah? Mufaraqah maksud tidak kanggo imam berembe. Ganggu imam ini. Kanggo imam. Kanggo imam. Baru. Tapi tidak ikut, tapi artinya Alasannya dulu aja, alasan syar'inya apa kan gitu pertanyaannya. Apa alasan syar'inya kita tidak kanggo imam, tidak mau ikut sama imam itu? ini akan dengar istilah kalau kita kanggo imam boleh kita barokah. Ya tidak kanggo karena apa kan tidak boleh, tidak kanggo sama tidak nganggo mau-maunya kita kan tidak boleh. Nah kalau itu lain cerita. Kalau misalnya ini ada imam, seorang imam, kita baru orang asing ini datanglah berjamaah sama seseorang. Ternyata bacaan imam itu banyak yang cacat di Fatihahnya, kan ada yang cacat di Fatihahnya. Sementara bacaan Fatihah kita normal gitu loh. Baru kita dengar bacaan imam itu boleh kita mufaraqah kalau begitu. Ada alasan syar'inya. Berarti kita boleh mufaraqah kalau begitu karena bacaan kita normal, imam itu tidak normal, cacat dia. Jangan ikut kalau sudah mufaraqah ya. Ya. Ya, kita ikut imam selama belum kita mufaraqah. Selama belum mufaraqah kita tetap ikut imam kan, tapi Allahu Akbar kita. Terus baca kabiran secara sir kan. Begitu bicara bismillahirrahmanirrahim. Iya karena misalnya seperti salah bacaan imam ini, mufaraqah terus langsung gitu. Jangan ikut lagi. Tidak boleh, salah itu. Allah tidak boleh. Tidak boleh. Kita sholat sendiri jadinya. Itu dia. Itu kasus yang tadi itu lain tuh. Nah, yang tadi itu kita wajib mufaraqah ketika imam turun. Ya, kita masih mufaraqah, sholat sendiri sudah gitu loh. Sudah selesaikan sholat masing-masing sendiri kita menurut ritme kita masing-masing. Udah. Ya, sudah. Dari imam itu bagaimana? Ya sudah, orang sudah batal sholatnya. Bagaimana dong dia? Ya kalau dia segera sadar dia batal sholatnya, ya sudah selesai, ya dia pergi. Ya. Kalau enggak ya sholat saja sendirian terus sampai dengan batal sholat bapak, ya sudah. Ya, wajib ulang sholatnya. Jelas Niki? Tuh, ya itu mohon ini kita perhatikan ya. Ya, ini yang begini diperhatikan. Karena mungkin saja terjadi kan mungkin saja yang begini ini terjadi. Kalau ini terjadi ada solusinya. Nah, kembali ke soal tadi itu, orang tidak tahu seperti ibu-ibu ini. Ya, sekali lagi solusinya adalah nanti ibu-ibu kalau sholat, pas mulai sholat, mulai Allahu Akbar imam, buka tirainya yang mungkin di tengah ini saja, tidak mau pikum tidak semuanya. Makanya yang agak paham itu nanti sholatnya di bagian tengah supaya diikuti yang lain. Nanti kalau terjadi apa-apa gitu misalnya kan. Misal, kalau imam membaca wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun pada surat Al-Insyiqaq. Itu kan ketika imam baca ayat itu, maka seyogianya kuat sekali anjuran bahwa imam itu sujud tilawah. Kuat sekali anjurannya bahwa imam itu sebaiknya dia sunat, cuma itu kesunatannya luar biasa itu. Ya, sujud ketika setelah membaca ayat as-sajadah, sujudlah imam. Lalu makmum apa? Harus ikut sujud. Ya, harus ikut sujud. Bagaimana makmum dia sujud? Batal sholat makmum ini gitu loh. Dia berdiri aja begini nunggu imam lagi naik. Apa hukumnya ini? Berarti makmumnya itu batal sholatnya. Enggak ikut imam. Oke, begini Pak Ustaz. Maaf kita di sini yang dia bicarakan. Okay. Kalau ajarnya imam itu mau membaca surah sajadah, sebaiknya diberitahu dulu. Banyak diberitahu. Ayat yang begitu. Ya. Imam itu harus beritahu dulu. Insya Allah nanti akan kita baca surah ini. Ya. Baik.
Cuma itu khilaf ulama juga. Ada yang mengatakan tidak boleh dikasih tahu sebelumnya. Iya, makanya ada ulama yang mengatakan tidak boleh dikasih tahu. Berarti sengaja-ngaja mau sujud nanti mau ada katanya ulama yang mengatakan tidak boleh dikasih tahu sebelumnya. Ada ulama yang begitu. Maka kita supaya kita keluar dari kehilapan, kita yang harus tahu semua gitu loh. Pokoknya ikut imam. Artinya kita harus tahu ayat yang dibaca itu ada ayat sajadah. Cuma 2 banyaknya di dalam mulai dari amma yatasaalun sampai dengan qul binnas apa itu? Di ujung surat Al-Qalam. Wasjud waqtarib. Di sana itu adalah disunatkan sujud tilawah. Siapapun bukan hanya imam. Sekarang kalau imamnya baca tapi dia tidak sujud. Nah itu dia. Nah, cara menegurnya gimana kira-kira? Tidak perlu ditegur itu. Nah, itu masalahnya. Ya perlu ditegur. Ikut imam. Enggak. Jadinya ikut apa namanya? Ikut tidak Enggak. kan sunnahnya itu. Ya kalau imam itu sujud baru kita sunat Maksudnya sujud. kalau dia sudah dia baca tapi dia tidak sujud. Imam makmumnya. Oh imam, enggak sujud, imam baca. Imam baca enggak sujud. Enggak apa-apa kan orang sunat dia, tapi seyogianya dia sujud gitu loh. Enggak apa-apa dia enggak sujud. Cuma seyogianya sebaik-baiknya dia sujud imam itu. Yang untuk meragukan ya jangan dibaca. Ya, kalau enggak baca lain cerita. Ya. Boleh enggak kalau ada surat sajadah seperti ada perintah sujud itu, nah imam dia tidak sujud tapi begitu selesai nanti kita sebagai makmum assalamualaikum imam Sujud. baru kita sujud sahwi boleh? Bukan sujud sahwi itu, sujud tilawah namanya. Jadi ada itu dia. Jadi kalau imam sujud wajib makmum ikut sujud. Kalau makmum tidak sujud batallah solat makmum ini kan gitu. Tidak boleh imam tidak sujud kita sujud sendiri. Tidak boleh juga itu. Atau kalau imam sujud kita tidak sujud sebagai imam, tidak boleh juga. Artinya batal solat kita. Ya itu. Makanya solusinya tadi adalah kalau imam sujud kita wajib ikut sujud. Kalau imam tidak sujud tidak boleh kita sujud sendiri gitu loh. Tidak boleh sujud sendiri. Harus ikut imam ini masalahnya. Tapi sebaiknya ketika imam sujud, bukan sebaiknya harus kita ikut sujud ketika imam sujud. Dan sebaiknya imam itu sujud gitu loh. Banyak imam itu sujud. Nah sekarang bagaimana tidak sujud imam sampai dengan salam. Nah itu dia. Nah, setelah salam boleh enggak kita sujud tilawah? Baik apa itu yang kita sebagai makmum kan? Nah, ini dia. Jadi kalau imam tadi enggak baca, enggak sujud, kemudian kita setelah makmum jadi makmum kita boleh sujud setelah salam. Assalamualaikum, sujud aja kita biasa seperti berniat untuk sujud tilawah Allahu Akbar. 1 kali aja. Beda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi kan 2 kali. Ya. Setelah sholat boleh dilakukan setelah sholat. Sujud tilawah tapi ini sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa nanti bacaannya kan. Kalau sujud sahwi, nah ini dia kembali sujud. Tadi kan seharusnya imam ketika kasus tadi kembali ke kasus yang tadi itu dia tidak tasawuf awal langsung ngambil ketika kita makmum ikut kan selesai sampai dengan selesai ya imam ini seyogianya dia sujud sahwi sebelum salam kan sujud sahwi sebelum ya kalau sujud sahwi 2 kali itu sujudnya. Jadi sujud sahwinya 2 kali. Imam seyogianya sujud sahwi sebelum salam. Itu dia. Ketika imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Bagaimana makmum yang tidak ikut? Batal ya sholatnya. Gitu. Wajib kita ikut imam. Supaya sholat kita tidak batal. Oke. Kalau umpamanya bagaimana kalau umpamanya ya setelah salam ini boleh enggak sujud sahwi setelah salam? Boleh. Assalamualaikum lalu lupa sujud sahwi.
lupa sujud lupa. Sujud sahwi kan sujud karena lupa. Itu kita lupa pada sebelum salam misalnya, atau imam lupa. Nah, kalau kita yang lupa misalnya lalu kita sujud, tidak berimam, kita berjamaah. Nah, jadi begitu tadi kasus yang tadi itu, tidak tahiyat awal, sujudlah kita sujud sahwi 2 kali kan. Habis sebelum salam, tidak ingat kita. Assalamualaikum, tidak pernah sujud sahwi. Boleh kita sujud sahwi setelah salam juga, gitu loh. Boleh. Jadi bagaimana caranya? Sujud sahwi Allahu Akbar, setelah selesai Assalamualaikum, sujud sahwi 2 kali, baru salam lagi. Jangan tidak salam. Harus salam. Bagaimana kalau tidak salam? Tidak batal sholat kita gitu loh. Harus salam itu. Assalamualaikum lagi gitu. Nah sekarang bagaimana dengan imam? Imam kan sekarang ini. Kalau imam tadi lupa sujud sahwi sebelum salam, kemudian kita juga akan tidak ikut. Nah orang tidak sujud imam, tidak boleh kita sujud sahwi sendirian gitu loh. Jangan ikut sujud sahwi sendiri sebelum salam imam gitu loh. Sebelum salam imam. Jadi kita salam sudah ikut sama imam. Akan tetapi ini mohon. Tiba-tiba imam setelah salam tidak sujud sahwi, saya katanya tadi lupa tadi. Sujudlah dia misalnya. Sujudlah dia imam ini bahaya ini. Kenapa? Ketika imam sujud sahwi setelah salam, makmum juga wajib ikut sujud sahwi. Iya, tapi kan masuk ke sholat lagi namanya itu. Ini namanya orang masuk lagi ke sholat namanya. Sudah selesai Assalamualaikum. Cuma ketika dia imam itu siap sujud sahwi, masuk lagi imam itu ke dalam sholat. Dan kita wajib ikut imam. Nah jadi setelah itu nanti imam misalnya sujud sahwi setelah Setelah salam sujud sahwi kita jadi imam wajib ikut imam sujud sahwi. Bagaimana kalau tidak ikut wajib? Batal sholat kita yang tadi itu gitu. Iya. Itu yang bahaya maksudnya bahaya. Ya, makanya bagaimana solusinya? Maka ini yang harus kita tahu gitu. Harus kita tahu ilmu ini gitu. Ya. Ya kan sudah salam imam. Imam sudah salam. Begitu Allahu Akbar. Tetap tidak sah sholatnya makmum itu gitu loh. Tetap tidak sah dia. Ya. Ketika imam sujud sahwi setelah salam gitu loh. Setelah salam. Maka itu yang katakan, yang ini itu yang masalahnya, yang pakai tabir ini. Mohon kalau tidak pakai tabir kan tahu pergerakan yang akan terjadi di depan itu. Masalahnya ketika tabir ada seperti ini, dia tahu pergerakan apa yang terjadi di depan itu. Gitu. Sila. Yeah. Memperpanjang harokat. Harokat memperpanjang. Okay. Dikatakan kemarin membatalkan sholat juga waktu minggu yang lalu. Apakah yang dibaca itu hanya Al-Fatihah atau surat-surat pendek juga? Gimana kalau ketika imam memperpanjang harkat, kita membaca surat-surat yang sunat dibaca, apakah itu juga bisa membatalkan sholat itu atau nanti ini khusus Al-Fatihah. Kalau surat-surat tidak membatalkan sholat, cuman itu tidak benar yang begitu tuh. Tetap tidak benar itu, salah itu. Tidak sampai membatalkan kalau yang surat kita baca. Fatihah yang bacaan yang rukun. Fatihah sama tasyahud itu kan yang rukun. Nah, takbirul ihram, salam, nah, itu dia. Yang rukun-rukun itu yang harus benar kita baca gitu. Jelas niki? Tadi kasus yang tadi itu makanya mohon ini harus kita ketahui gitu. Ya. Harus kita paham yang ini, bukan wajib kita paham ilmu ini gitu. Ya. Kalau kita tidak paham, kita sendiri yang salah. Jangan salahkan orang. Kita yang salah. Karena kita tidak mengerti, tidak paham. Wajib hukumnya kita paham. Itu dia. Jadi kalau tadi seperti kasus tadi itu misalnya, ya orang di belakang tidak tahu misalnya, gara-gara ada tabir itu yang harus segera dibuka pada saat sholat khususnya.
Mohon nanti ibu-ibu yang kira-kira punya paham, yang paham yang begitu, mohon di tengah-tengah lah, nanti bisa diikuti oleh yang lain misalnya kan itu. Kalau terjadi hal-hal yang sifatnya insidental mendadak gitu loh. Itu dia, ya. Jelas Niki? Sila. Assalamualaikum. Nah, yang tanya sedikit terkait dari sujud sahwi. Sujud sahwi, nggih. Apakah hukumnya itu sunat atau wajib karena dia tidak termasuk Sholat. Nah mungkin itu aja bahasa Maksud pelengkap tidak masuk? tidak masuk dalam rukun sholat karena sujud sahwi kan. Apakah dia sunat atau wajib, mana yang Sunat. Sujud sahwi itu hukumnya sunat. Nggak apa-apa. Cuma hukum yang kemarin itu tidak kita laksanakan, imamnya tidak sujud sahwi, berarti kan seyogianya sujud sahwi. Kalau enggak ya sudah selesai. Ya, enggak apa-apa. Cuma sebaiknya sujud sahwi karena itu menempel yang bolong kan ceritanya. Berarti masih bolong salat kita gitu ceritanya. Ditempel lah, namanya barang tembelan kan. Sujud sahwi itu barang tembelan, pakai penempel dia. Daripada bolong, lalu lebih baik ada tempelnya walaupun ada jahitannya yang enggak keluar itu. Misal itu maksudnya. Jadi sujud sahwi itu adalah nempel yang bolong, kebolongan itu ya. Daripada bolong terus ya, akan baik kalau umpamanya kita lakukan penempelan dengan sujud sahwi. Jelas Niki? Masih ada pertanyaan? Hah? Jelas Niki? Jangan sampai tidak paham ilmu ini gitu loh. Iya. Okay. Oh ya, okay. Makanya kita ulangi ketika ada kejadian seperti itu, ya. Itu dia. Memang imam harus yang paling banyak ilmunya. Ya iya, paling banyak ilmunya, tapi imam boleh sedikitan ilmunya, tapi tidak boleh tidak punya ilmu gitu. Ya. Iya, itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Karena itu, maka diskusi macam ini penting kan jadinya. Ya, hadir di masjid di diskusi semacam ini untuk mendiskusikan apa yang kemungkinan terjadi di seharian kita begitu. Ya, kan itu penting. Tanggung jawab kita masing-masing. Fatihah dikir walaupun dari imam sir apa itu tapi harusnya fasih. Oh iyalah. Kecuali kalau umpamanya kita tidak tahu dia bacaannya. Enggak. Harus dia benar-benar imamnya tidak cacat bacaan Fatihahnya paling kurang. Ya, betul. Benar. Iya, tetap sama. Iya, cuma benar. Harus begitu. Nggih. Jadi itu makanya imam itu kan pilihan. Yang terpilih yang terbaik, yang paling mengerti, yang paling paham dan paling bagus bacaannya, paling banyak kan relatif. Tidak harus yang benar-benar. Nah, enggak sih begitu. Tapi ya relatif. Udah harus ya pilihan itu imam itu. Makanya kalau umpamanya ada tiba-tiba ini sholat maghrib misalnya kita berjamaah, Allah diasir imam ini, terserah apa alasannya diasir. Pada rakaat pertama diasir, rakaat kedua juga asir, tidak jahar. Nah, ketika kita sudah sholat, karena itu sunat jahar itu kan. Tetapi ketika imam tidak jahar pada sholat yang harus jahar pada 2 rakaat pertama, nanti sebagai makmum, begitu salam, imam salam kita, mohon perhatikan nih, wajib bagi kita makmum ini menegaskan imam itu bacaan Fatihahnya, wajib hukumnya kita tegasin, suruh baca Fatihah dia gitu. Kalau enggak bagaimana? Batal sholat kita, itu masalahnya. Iya, batal yang ikut itu kita. Wajib, itu wajib perintah itu. Wajib kita itu dah. Maka wajib kita tegasin pada imam yang tadi dia seharusnya jahar, dia sir. Apa yang terjadi ini gitu loh. Karena kalau umpamanya kita tidak tahu, kita orang asing datang di satu tempat orang sholat berjamaah, sholat zuhur misalnya kan sir itu salat. Nah,
Kalau yang begini ini sudah sah solat kita, walaupun kita solat imam itu cacat, tetapi kita tidak tahu kan? Tidak tahu sama sekali, kita orang asing ini. Ya, kalau itu ya tidak perlu dipertegas dia anu. Tapi kalau tadi kasus yang tadi itu dikatanya kitab, ya kalau dia seharusnya jahat tidak jahat, ini harus dipertanyakan ini. Itu dia. Oke, makanya baik itu untuk latihan baca Fatihah. Oke, sampai dengan benar-benar bisa, benar-benar baik. Nah itu ini. Nah terus mengenai Fatihah masih banyak yang belum selesai kita bahas ini. Oh puasa. Oh jadi kita pending dulu yang iya. Ini masih dengan Al-Fatihah ini belum selesai. Oke, baik. Insyaallah kalau begitu nanti beberapa kali kita coba masuk ke puasa dulu beberapa kali. Ya saya singkat-singkat aja, global aja. Tapi yang jelas ini masih kita bicarakan Fatihah mungkin 4 kali lagi belum selesai. Ini Fatihah doang ini. Ya, karena banyak masalah yang harus kita pahami. Ya, besok kita libur, ya. Kita Isra Mi'raj malam Ahad yang depan. Mohonlah hadir kita semua jamaah, ya. Hadir kita semua, ya. Iya, termasuk nanti Jaya Kebon Bawa Tengah, yang lain-lain gitu ya. Silakan, mohon kita hadir sama-sama jamaah pengajian. Oh iya, ya wajar aja, ya. Baik, ya. Baik, wallahu subhanahu. Udah ada pertanyaan tutup dulu. Wallahu. Udah jelas Niki. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan tolong tanya aja supaya enggak sesat, enggak supaya benar kita ya, oke. Gitu. Wallahu subhanahu wa taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kitab yang paling populer ini. Paling populer sedunia, bukan hanya di Indonesia ini. Ya, kitab yang semua pesantren manapun ini dikaji ini. Ya, jadi karena sudah pesantren ini kitab ini sudah familiar dia. Ya, ini kitab pesantren ini. Ya, ini adalah kitab sedunia bukan hanya di Indonesia ini. Ya, susah sekali berdunia ini internasional kitab ini gitu. Makanya patut kita ini paham yang apa yang dikasih oleh para ulama dalam kitab. Oke. Ayo. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.